Selamat pagi mahasiswa baru. Pertama, izinkan saya berbagi mengenai Tanoto Foundation. Tanoto Foundation didirikan oleh Bapak Sukanto dan Ibu Tina Bingai Tanoto pada tahun 1981. Kegiatan pada awalnya sederhana saja, menyediakan akses pendidikan bagi masyarakat pedesaan di Besitang, Sumatera Utara. Tanoto Foundation kini menjadi sebuah organisasi filantropi yang independen, berfokus untuk memberikan dampak positif jangka panjang dan berkesinambungan. Kami percaya bahwa pendidikan berkualitas dapat mempercepat kesetaraan peluang. Kegiatan kami mencakup tahapan paling awal pendidikan dan perkembangan anak, berlanjut ke pendidikan dasar dan pendidikan tinggi, dan akhirnya berujung pada pembelajaran sepanjang hayat. Semua fase memiliki keselarasan untuk berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau sering disebut SDGs, Sustainable Development Goals. Izinkan saya berbagi 3 cerita kepada Anda semua. Ketiganya mencakup pengalaman saya mulai dari saat saya menjadi mahasiswa di Universitas Gadjah Mada, jurusan Geofisika, hingga saya membangun karier dari menjadi insinyur, promosi sebagai eksekutif senior di perusahaan multinasional ditempatkan di 10 negara. Cerita pertama adalah tentang mimpi dan pencapaian. Sebenarnya seperti halnya dengan Anda semua, saya tidak tahu akan menjadi apa saat saya mulai kuliah dulu. Namun ada satu mimpi, saya ingin menyelesaikan pendidikan saya dan kemudian menjalani kehidupan yang layak. Segalanya menjadi lebih jelas di tahun ketiga ketika saya magang di perusahaan internasional, Schlumberger. Saya menghabiskan 1 bulan di daerah terpencil di Sumatera Utara, ditambah 2 bulan di daerah terpencil di Australia. Mereka menyebutnya Outback in the Down Under. Kemudian, saya mempunyai mimpi, yaitu mencapai posisi location manager, seperti yang di Schlumberger itu, di mana saya bisa mengawasi sekitar 8 insinyur yang melayani pelanggan. Kemudian, saya kembali ke kampus untuk menyelesaikan kuliah saya. Setelah berbagi pengalaman dan mimpi saya dengan teman-teman dan dengan dosen-dosen, saya sering mendapat respon negatif. Sesuatu yang tidak saya duga. Kamu harus realistis, kamu harus tahu dari mana kamu berasal. Kamu akan cukup beruntung jika kamu bisa menjadi insinyur di Schlumberger. Begitulah respons mereka. Saat mendengar mereka, saya pastikan untuk tidak berkecil hati. Saya terus mencari kualitas yang saya butuhkan untuk mewujudkan impian itu. Saya berpikir dan mengidentifikasi gap yang perlu saya atasi agar berhasil. Salah satu gap adalah keterampilan komunikasi saya. Saya perlu melakukan upaya ekstra untuk meningkatkan bahasa Inggris dan melakukan kegiatan pengayaan pengetahuan dan keterampilan di luar kelas. Sebelum lulus, keberuntungan memihak saya. Saya menerima beberapa tawaran pekerjaan dan salah satunya dari Schlumberger juga. Saya pilih Schlumberger karena perusahaan ini memberikan rencana yang lebih jelas untuk pengembangan karier. Karier saya di Schlumberger berkembang melampaui impian awal saya. Setelah 16 tahun, saya diberi tanggung jawab untuk satu geomarket di Timur Tengah. Salah satu market dari 20 market Schlumberger di dunia. Dan perjalanan telah membawa saya menjadi Vice President sebuah geomarket. Saya kemudian pindah ke perusahaan lain dari industri minyak dan gas ke industri terkait energi lainnya. Kali ini di dalam energi listrik. Saya adalah CEO Areva untuk Tiongkok. Saya kemudian pindah ke perusahaan lain, Nexans, sebagai Presiden dan CEO Tiongkok dan Jepang. Dan saya terus menggerakkan jarum impian saya. Kebanyakan orang akan mengatakan bahwa keberuntungan akan menentukan takdir Anda. Namun, Anda semua bukanlah kebanyakan orang tersebut. Saya berharap Anda seperti saya percaya bahwa keberuntungan datang kepada mereka yang lebih siap. Moral dari cerita ini adalah bahwa kita tidak boleh puas dengan hanya itu yang saya bisa capai. Atau saya tidak bisa melakukan ini, atau saya tidak bisa melakukan itu. Atau itulah sebanyak yang saya berikan dan tidak lebih. Atau saya dari latar belakang yang sederhana dan saya tidak bisa mempunyai arti yang lebih. Teman-teman sekalian, dari mana Anda berasal tidak menentukan segalanya. Titik asal Anda tidak menentukan takdir Anda.
dan pasti tidak menentukan seberapa tinggi yang Anda capai. Ini adalah sikap Anda terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain yang akan membawa Anda ke pencapaian yang mungkin tidak Anda bayangkan atau harapkan. Kita tidak boleh puas dengan keadaan biasa-biasa saja atau cukup baik saja. Kesuksesan adalah ketika Anda bekerja sekuat tenaga untuk menjadi yang terbaik dari versi Anda sendiri. Di saat itu, saya tidak tahu bahwa di sepanjang perjalanan tersebut, saya sedang mempraktikkan growth mindset atau pola pikir berkembang. Kita bisa melatih dan mengembangkan kecerdasan dan karakter kita. Karena keduanya bukanlah merupakan takdir, melainkan sesuatu yang kita bisa kembangkan. Saat Anda ingin berprestasi, mulailah dengan memiliki impian. Jangan biarkan siapapun menghentikan Anda bermimpi dan mencapai impian itu. Cerita kedua adalah tentang kolaborasi di tempat kerja dan kehidupan. Kita mungkin berbeda dan kita bisa bekerja sama. Ketika Anda keluar dari komunitas tempat Anda dibesarkan, Anda mengamati perbedaan. Apalagi saat Anda melangkah ke negara atau benua lain. Keragaman adalah realitas ciptaan Tuhan. Dan itu sangat indah. Saat saya berpindah-pindah ke berbagai belahan dunia, hidup dan bekerja di 10 lingkungan yang berbeda, budaya yang berbeda, agama yang berbeda, dan bertemu orang yang berbeda dari disiplin ilmu yang berbeda, saya belajar banyak di dalam kehidupan ini. Memang kami berasal dari latar belakang yang berbeda. Memang kami mendukung keyakinan dan nilai yang berbeda. Memang kami terlihat berbeda. Kami berbicara dalam bahasa yang berbeda. Dan kami memiliki kebiasaan makan yang berbeda antara lainnya. Dan memang kita semua bekerja untuk kebaikan umat manusia. Saya tinggal dan bekerja di Oman, Mesir, dan Uni Emirat Arab, tempat saya mengamati budaya Arab. Saya tinggal dan bekerja di Iran, di mana saya mengamati budaya Persia. Saya tinggal dan bekerja di Vietnam dan Tiongkok, di mana saya mengamati budaya berbasis Konfusius. Serta saya tinggal dan bekerja di Australia dan Perancis, di mana saya mengamati budaya Barat. Saya sangat berterima kasih atas pengalaman ini. Sungguh indah ketika orang dengan berbagai latar belakang yang berbeda berkumpul untuk belajar dari satu sama lain, melengkapi dan memperkaya satu sama lain. Saya pikir saya tidak doyan makanan di Mesir. Ternyata saya menyukai makanan Mediterania sama seperti saya menyukai kuliner Indonesia. Ternyata saya juga menikmati kuliner Prancis. Memang benar, saya mempunyai kesulitan saat bernegosiasi di Iran karena mereka memiliki gaya yang berbeda. Orang Iran memang terkenal pandai bernegosiasi di dunia bisnis. Saya mengambil kesempatan untuk belajar tentang berbagai gaya bernegosiasi. Bagaimanapun kita semua memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menutup negosiasi secara memuaskan kedua belah pihak. Sehingga kami dapat melanjutkan eksplorasi dan produksi minyak dan gas di Iran. Memang benar, saya kesulitan menemukan cara untuk menembus pasar listrik tegangan ekstra tinggi di Tiongkok. Bagaimanapun, kita semua memiliki tujuan yang sama, yaitu membangun jaringan listrik tegangan ekstra tinggi ini yang andal di seluruh negeri. Bagaimana kita bisa mencapai tujuan dan hidup bersama? Alih-alih melihat semua perbedaan, kita perlu berusaha untuk saling melengkapi. Saya ingin merangkum semua ini dalam satu kata, kolaborasi. Ini adalah keterampilan sekaligus komitmen. Seperti keterampilan lainnya, kita perlu melatihnya. Kita perlu keluar, mengenal mereka yang berbeda, dan kita berkolaborasi. Dari kesediaan kita untuk berkolaborasi dan pengalaman kolaborasi itulah kita menjadi lebih terdidik. Kolaborasi adalah inti kehidupan. Alam mengajarkan kita sebagai berikut. Angin, lebah, dan bunga bekerja sama untuk menghasilkan buah. Dengan keragaman, kita menggabungkan kekuatan dan kebijaksanaan kita untuk pencapaian yang lebih baik. Kita mungkin berbeda dan kita bisa bekerja sama. Suatu kali dalam sebuah wawancara, saya ditanyain, apa yang membantu Anda bertahan hidup dan bekerja
di semua negara tersebut. Pertanyaan ini membuat saya bingung dan membuat saya berpikir selama beberapa detik. Karena saya harus menjawabnya dengan cepat, saya hanya mengucapkan kata yang muncul di kepala saya dalam beberapa detik itu, ketulusan. Melihat ke belakang, saya senang telah dituntun untuk memberikan jawaban yang hampir spontan itu. Kita mungkin bersikeras ketika bernegosiasi, ketika menciptakan usaha patungan, ketika dalam menutup kesepakatan bisnis. Apa yang saya temukan adalah ketika saya tulus, saya tidak takut untuk mengungkapkan pendapat saya. Ketika saya tulus, saya mendapat respon yang sama dari pihak-pihak lain. Melalui refleksi inilah, saya menyadari bahwa kolaborasi membutuhkan ketulusan. Dan saya harap Anda juga berpendapat yang sama. Cerita ketiga adalah kerendahan hati. Ini adalah cerita yang terakhir dan mungkin yang paling penting. Saya bekerja dengan sangat baik dalam karier saya sejak awal. Promosi dan promosi lagi terus saya dapatkan. Saya adalah seorang general manager, memimpin sebuah distrik saat berusia 30 tahun. Bukanlah pencapaian yang biasa di era masa itu. Banyak yang bilang, dengan sukses maka akan mendatangkan kesuksesan lebih banyak. Namun, karena kita adalah manusia, sukses seringkali memunculkan kebanggaan yang menuju ke kesombongan. Saya beruntung karena di awal karier, setelah menjadi general manager pada usia 30 tahun, orang-orang bijak memberi saya beberapa nasihat. Mereka adalah supervisor saya. Yang membuat saya menjadi kecil lagi setelah menjabat sebagai general manager muda yang sukses. Saat itu memang menyakitkan. Saya baru tahu di kemudian hari bahwa pengalaman ini sangat berguna untuk perkembangan saya, yaitu mempelajari nilai kerendahan hati. Untuk menjadi pemimpin, seseorang harus mau menjadi kecil lagi. Untuk menjadi pemimpin, seseorang harus mau mengabdi. Ini bukan tentang kita, bukan tentang kemuliaan kita. Ini tentang layanan kita. Ini tentang yang kita layani. Kerendahan hati bukan berarti tidak percaya diri, juga bukan meremehkan diri sendiri. Kerendahan hati bukan berarti kita tidak bisa menyebut kita mahasiswa dari universitas yang ternama. Ketika kita tidak mengakui siapa kita terkait dengan apa yang kita miliki, ini bukanlah kerendahan hati. Ini adalah rasa tidak berterima kasih atau ingratitude. Kerendahan hati berasal dari rasa syukur, gratitude. Kerendahan hati adalah tentang bagaimana kita menghadapi diri kita sendiri sebagai ciptaan Tuhan. Saat kita menyadarinya, kita akan melihat orang lain sederajat dengan kita. Kerendahan hati adalah tentang kesediaan kita untuk melihat semua umat manusia sebagai sederajat. Kerendahan hati adalah kemauan untuk belajar sebanyak mungkin tentang perbedaan itu di luar apa yang sudah kita ketahui. Dan untuk melakukan apa yang kita bisa dengan apa yang kita punya untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik, menjadikan dunia yang lebih baik. Memberi pelayanan membutuhkan kerendahan hati. Orang yang bisa memberikan pelayanan adalah orang yang memiliki kerendahan hati. Kerendahan hati membawa kita pada kemurahan hati dalam memberikan layanan. Dan pada gilirannya menghasilkan keterbukaan, kemurahan hati untuk menerima orang lain. Kerendahan hati adalah ibu dari semua kebajikan. Bunda Teresa berkata, jika Anda rendah hati, tidak ada yang menyentuh Anda, baik waktu dipuji atau dipermalukan, karena Anda tahu siapa Anda. Profesor Noria, dekan Harvard Business School, dalam penelitiannya mencatat bahwa kerendahan hati adalah salah satu nilai utama yang perlu dimiliki oleh para pemimpin, khususnya kerendahan hati moral. Saya setuju bahwa kepemimpinan adalah tentang melayani orang lain dengan keberanian dan kerendahan hati. Memiliki keberanian untuk melibatkan mereka yang berbeda atau aneh atau bahkan dicap sebagai tidak dapat diterima. Dan terlibat dengan kesediaan untuk keluar dari zona nyaman kita. Namun tetaplah cukup rendah hati untuk belajar dari setiap pengalaman. Akhirnya, Anda semua di dalam doa saya. Karena saya hingga hari ini terus belajar praktik kerendahan hati
dalam peran saya sebagai pemimpin organisasi filantropi, mohon doakan saya juga agar saya dapat memiliki keberanian dan kerendahan hati untuk melayani para penerima manfaat. Selamat belajar. Be courageous, be humble.